Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan CPDM HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 9 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada raja, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian dari kebiasaan kita dalam mencari informasi cenderung yang mendukung pendapat. Riset menunjukkan bahwa manusia sebenarnya berusaha 2 kali untuk mencari informasi yang mendukung posisinya. Kita cenderung menjauhi pemikiran lain yang menentang pikiran kita yang kita pegang dengan teguh. Salah dan benar ditentukan bagaimana seseorang menyukainya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana kondisi saat itu yang dialami oleh Yosafat ketika dia dipertanyakan oleh Raja Ahab untuk berperang melawan satu bangsa yang diarahkan informasi menuju ke Ramot Gilead untuk berperang. Yosafat berkata, "Baiklah, tanyakan dulu firman Tuhan." Ketaatan Yosafat di sini ternyata tidak diikuti dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia mengumpulkan banyak orang, dia mencari para nabi, dan para nabi mengatakan, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Kemudian Yosafat berkata sekali lagi, "Tidak adakah nabi lain yang dapat memberikan petunjuk?" Demikian gambarannya. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan ini membuat kita tahu benar bahwa berperang adalah suatu hal yang tidak baik. Namun jika ditinjau dari sebuah etika perang, perang dibutuhkan untuk keamanan bangsa. Di masa pemerintahan Raja Ahab di Israel, ketika ia dan Yosafat, Raja Yehuda, mempertimbangkan untuk berperang, Ahab telah mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil keputusan. Mereka memberi petunjuk. Sekali lagi dikatakan Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Memang setiap orang membutuhkan firman Tuhan dalam sebuah keputusan. Keputusan yang sering kita lakukan adalah kita mencari yang kita suka. Bagaimana kita menetapkan bahwa yang kita lakukan, yang diinginkan Tuhan adalah yang berbeda dari pandangan dan pemikiran kita. Lagi-lagi
firman Tuhan adalah cara Tuhan berbicara kepada kita, yang memberikan kita arahan, kekuatan, dan menyampaikan pesan yang Tuhan inginkan. Yosafat adalah orang yang baik, namun keinginannya untuk menerima resiko belum tentu ia terima. Dengan berpaku pada firman Tuhan, dengan tidak gentar dan takut, ada satu jawaban bahwa Tuhan menyertai. Dengan demikian boleh saya katakan, ternyata sikap hati mendua tidak baik dalam hal membuat keputusan. Jika kita sudah serahkan kepada Tuhan, percayakanlah bahwa Tuhan juga turut serta dalam perjuanganmu. Jika hari ini berkata, kenapa aku masih merasakan pergumulan, aku masih merasakan masalah, percayalah Allah sudah mengambil lebih banyak dari tanggung jawab yang sedang kamu lakukan. Hanya pilihannya adalah, maukah kamu bertahan untuk mencari firman Tuhan dan memberi tempat yang semestinya dengan hidup dalam terang Tuhan. Ada pesan kehidupan, ada pesan kenabian, dan puncak dari pesan itu adalah menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat kita ingat kembali dan mengarahkan kita untuk mengulangnya dan mengatakan kepada banyak orang bahwa pilihan boleh salah, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Jangan pakai firman Tuhan hanya untuk melegalkan keinginanmu, tapi pakailah firman Tuhan untuk memberikanmu satu kepastian bahwa perjalanan hidup ini tidak berbicara tentang bagaimana kita, tapi apa yang Tuhan inginkan, supaya kemuliaan Allah nyata, bukan hanya kepuasan, bukan hanya kenyamanan, tapi kemuliaan Allah semakin menunjukkan wujudnya di dalam hidup yang bersandar pada keputusannya. Mari mencari firman Tuhan dan mengarahkan pandang pada firman Tuhan, karena firman yang kita dengar tentunya untuk digunakan sebagai jalan Allah mengintervensi rencana manusia untuk keselamatan manusia dan membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam firman, dan kami boleh mengarahkan pandang kepada firman yang memberikan kami peradaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.